Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Afra Aziza dari Prodi Gizi Politeknik Komunitas Pangkal Pinang. Nah, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Obesitas Ibu dan Diabetes Mellitus sebagai faktor risiko penyakit jantung bawaan dan keturunannya. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Zendri Wardani yang telah membimbing kami sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Latar belakang masalah ini diantaranya yaitu kelainan anatomi yang muncul saat lahir. Penyakit jantung bawaan atau PJB adalah penyakit yang paling umum terjadi pada 0,8% hingga 1% bayi lahir hidup, dan prevalensinya semakin meningkat di seluruh dunia. Dalam praktik bedah kardiotoraks neonatal dan pediatriks, serta perawatan preoperatif saat ini, kelangsungan hidup anak-anak penderita PJK mendeteksi 95% hingga 99% tergantung pada tingkat keparahan penyakitnya. Namun, penyintas PJK pada masa kanak-kanak dipengaruhi oleh perbedaan perkembangan saraf, sedangkan penyintas PJK pada masa dewasa dibebani dengan penyakit kardiovaskular yang menyerang orang dewasa, penyakit neuropsikiatri, dan kanker. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meninjau bukti epidemiologi dan pengamatan klinis yang menghubungkan obesitas ibu dan diabetes mellitus dengan risiko keturunan penyakit jantung koroner, dengan perhatian khusus pada model mekanistik penularan risiko ibu dan janin dan gangguan perkembangan jantung janin pada trimester pertama. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, hubungan umum obesitas ibu. Di negara-negara Eropa, 7% hingga 25% ibu hamil mengalami kelebihan berat badan. Dan di Amerika, sekitar 45% ibu yang memiliki berat badan normal saat hamil. Studi tunggal terbesar sejauh ini termasuk kohort nasional yang terdiri dari 2.050.491 bayi tunggal yang lahir di Swedia, menunjukkan bahwa obesitas ibu yang diukur pada kunjungan antenatal pertama meningkatkan risiko transposisi arteri besar pada keturunannya pada mereka yang memiliki BMI 35 dan 40 dan lebih dari 40 kg. Yang kedua, potensi mekanisme risiko pada obesitas ibu. Obesitas ibu sebelum hamil diketahui berhubungan dengan peningkatan risiko diabetes mellitus gestasional, dan kemungkinan besar beberapa efek pada individu yang mengalami obesitas mungkin disebabkan oleh diregulasi glikemik. Yang ketiga, dampak pengobatan dan perawatan prenatal. Hasil ini menunjukkan bahwa intervensi gaya hidup harus semakin ditujukan pada ibu yang merencanakan kehamilan. Menariknya, varian risiko genetik tertentu telah terbukti mengubah efektivitas intervensi gaya hidup yang mungkin mempengaruhi penergiatan intervensi tersebut di masa depan. Yang keempat, hubungan umum regulasi glikemik. Dalam penelitian berbasis populasi yang besar, diabetes mellitus pada ibu tampaknya merupakan faktor risiko yang kuat untuk semua subtipe PJK. Penelitian individual mengisyaratkan risiko yang lebih tinggi untuk subtipe PJK konstruksional dan lethality, namun perbandingan antara subtipe dibataskan oleh rendahnya prevalensi malformasi individu yang terjadi bahkan dalam kelompok besar. Yang kelima, mekanisme risiko. Eksperimen paling awal hanya memperlakukan embrio ayam dan hewan pengerat dengan glukosa eksogen yang mengakibatkan malformasi pada banyak sistem organ termasuk kelainan jantung. Yang keenam, dampak pengobatan dan perawatan prenatal. Hasil-hasil ini mendorong upaya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan diagnosis prakonsepsi dan prenatal serta pengobatan diabetes mellitus. Dalam meta-analisis yang mempelajari perawatan prenatal, pengobatan standar diabetes mellitus ini menghasilkan 75% pengurangan risiko malformasi anatomi pada keturunan termasuk PJK. Yang ketujuh, kesenjangan pengetahuan dan arah masa depan. PJK menyebabkan beban fisik, emosional, dan ekonomi yang tinggi bagi pasien, keluarganya, dan masyarakat luas. Meskipun obesitas pada ibu dan metabolisme glukosa jelas berhubungan dengan risiko PJK, mekanisme penularan risiko dan ibu ke janin dan faktor penyebab yang mengganggunya perkembangan jantung janin masih belum jelas. Nah, implikasi klinisnya yaitu yang pertama, hubungan umum obesitas ibu, yang kedua, potensi mekanisme risiko pada obesitas ibu, yang ketiga, hubungan umum regulasi glikemik, yang keempat, mekanisme risiko, yang kelima, dampak pengobatan dan perawatan prenatal, yang keenam, kesenjangan pengetahuan dan arah masa depan. Kelebihan dari penelitian ini yaitu hasil dari penelitian jurnal yang memiliki kelebihan diantaranya pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor risiko ibu mempunyai potensi untuk meningkatkan deteksi PJK pada masa prenatal dengan mengidentifikasi kehamilan risiko, serta pencegahan primer penyakit dengan meningkatkan prakonsepsi dan pengobatan prenatal pada ibu yang beresiko. Sedangkan kekurangan dari penelitian ini yaitu tumpang tindih fenotipik yang signifikan antara diabetes mellitus, obesitas, dan risiko kardiometabolik sangatlah kompleks. Belum diketahui faktor mana yang menyebabkan risiko terhadap janin jika terjadi pada ibu pada awal kehamilan.
diskusi dan sarannya, ada kemungkinan bahwa peninjauan bukti epidemiologi dan pengamatan klinis yang menghubungkan obesitas ibu dan diabetes mellitus dengan risiko keturunan PJK berisiko ibu dan janin mengalami gangguan perkembangan jantung janin pada trimester pertama. Baiklah, sekian review jurnal determinan masalah gizi di seluruh dunia yang saya sampaikan. Selamat menonton, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.